Perkenalkan, nama saya Clara Tesalonika, NPM 2117992 dari kelas Masyarakat Digital D. Kali ini saya akan mempresentasikan peranan arsitek dalam masyarakat digital di era new normal. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya berhubungan dengan jaringan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang biasa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat pada masa sekarang ini berpusat pada gawai. Oleh karena itu, pemanfaatan gawai untuk membantu menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini pun mulai berkembang. Contohnya saja, penyebaran informasi kesehatan di internet mulai banyak, track destinasi pengguna gawai, dan bahkan sampai aplikasi yang membantu masyarakat untuk berjaga jarak. Lalu, bagaimana konteks praktek arsitektur saat ini? Nah, para arsitek sekarang ini tidak hanya bekerja untuk menciptakan suatu bangunan yang fungsional saja. Bidang arsitektur mulai berkembang pada arah bagaimana suatu ruang tersebut dapat membentuk suatu ekosistem sosial tertentu. Dengan artian, suatu bangunan tidak melulu erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan fisik saja, akan tetapi juga memberikan relasi hubungan sosial yang baik dan juga pemenuhan kebutuhan emosional penghuninya. Lalu bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital dengan membandingkan peran arsitek di masa dulu, sekarang, dan masa depan? Jika pada masa zaman dahulu arsitek masih merancang suatu desain bangunan menggunakan kertas dan alat gambar manual, berbeda dengan sekarang, karena arsitek sekarang sudah dibantu dengan banyak perangkat, aplikasi desain yang semakin mempermudah dan mempercepat kerja. Tak hanya dalam proses perancangan saja, arsitek zaman sekarang dimudahkan untuk menyimpan file atau mengirim dokumen desain dengan sangat cepat. Di masa ini juga, arsitek dapat menjadi salah satu tokoh kontribusi terhadap pendidikan, yaitu dengan membagikan hasil karya dan menceritakan proses karyanya dikerjakan di media sosial atau di internet yang dapat diakses oleh banyak orang. Nah, untuk di masa depan sendiri, peran arsitektur akan semakin dimudahkan dengan berkembangnya teknologi 3D printing. 3D printing membawa dampak positif atas kemudahan yang akan tercipta atau bisa menjadi ancaman atas kreativitas arsitek yang menurun. Bagaimana peranan dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek profesional di tengah masyarakat digital? Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut para arsitek harus bekerja keras lagi dalam pemanfaatan teknologi yang berkembang. Dengan mengenali teknologi dan mempelajarinya, diharapkan para arsitek mampu bersaing dengan baik serta dimudahkan dalam proses kerjanya. Sehingga nantinya seorang arsitek tidak hanya seorang yang dikenal sebagai perancang bangunan saja, akan tetapi dapat memanfaatkan teknologi dan mengembangkan potensi teknologi yang ada, seperti menjadi influencer atau YouTuber yang masih dalam konteks arsitektur tentunya. Bagaimana langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan? Nah, yang pertama-tama adalah mempelajari teknologi-teknologi baru tertentu, lalu mengaitkan dengan arsitektur, lalu mulai mengembangkan teknologi tersebut untuk mempermudah kerja di bidang arsitektur. Lalu menciptakan sebuah karya atau inovasi baru di bidang arsitektur, nantinya yang dapat berubah piranti ataupun sebuah karya nyata. Bagaimana dampak positif maupun negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital? Nah, dampak negatifnya adalah arsitek senior akan sulit mengimbangi keahlian arsitek muda di bidang teknologi. Skill manual para arsitek akan semakin berkurang. Berkurangnya ciri khas pada desain, adanya risiko kehilangan data atau error, lalu adanya risiko plagiarisme. Dampak positifnya yaitu persaingan arsitek muda dalam menguasai teknologi semakin tinggi. Proses kerja arsitek akan dimudahkan, penggunaan waktu yang semakin efektif dalam pekerjaan desain, lalu mempermudah proses perhitungan dan konstruksi, lalu mempermudah proses pembangunan juga. Nah, di era new normal ini, kita pertama-tama perlu mengetahui apa sih new normal. Nah,
menurut saya new normal itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu new normal kegiatan yang di rumah dan kegiatan di luar rumah. Kegiatan di rumah. Pada new normal ini, banyak orang masih mempertahankan pola berkegiatan di dalam rumah sebagai suatu kebiasaan yang baru. Sehingga segala sesuatu mulai dari kegiatan belajar, bekerja, dan juga rekreasi pun dilakukan di rumah. Dengan hal ini, menciptakan suatu pola kegiatan dan kebiasaan yang terbangun di dalam rumah. Nah, bentuk kegiatannya itu bekerja, belajar, rekreasi, dan berbelanja dari rumah. Nah, kegiatan di luar rumah, beberapa orang lainnya menganggap new normal sebagai suatu masa orang-orang kembali ke kebiasaan lama, yaitu mulai berkegiatan di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang tentunya merupakan bentuk penghindaran terhadap virus COVID-19. Bentuk kegiatannya yaitu bekerja, belajar, berbelanja, dan berrekreasi di luar rumah. Nah, peran arsitek atau ide-ide arsitek apa sih yang diperlukan untuk kontribusi terhadap masyarakat yang sedang mengalami masa-masa new normal ini? Yang pertama yaitu yang new normal yang melaksanakan kegiatan di rumah. Itu menciptakan area kerja yang nyaman untuk bekerja ataupun belajar, adanya ruang transisi atau foyer yang dilengkapi oleh fasilitas cuci tangan ataupun berdekatan dengan toilet, lalu memperhatikan tingkat kesehatan dengan memperhatikan sirkulasi udara, sinar matahari, dan layout ruangan. Lalu untuk new normal yang berkegiatan di luar rumah, hal-hal yang perlu diadakan atau diperhatikan yaitu fasilitas cuci tangan otomatis di area umum, lalu desain lift yang terbagi-bagi dan dikendalikan menggunakan smartphone atau aktivasi dengan suara, penyediaan ruang sterilisasi di setiap bangunan umum, desain fasilitas umum dengan standar protokol atau ini dapat kita lihat ada halte bus dengan tempat duduk yang berjarak, lalu ada otomatisasi pada fasad untuk akses cahaya matahari dan udara agar dapat masuk sesuai kebutuhan. Lalu penyediaan ruang terbuka hijau di setiap bangunan, lalu ada desain belajar di sekolah yang berjarak, sistem pencahayaan dan penghawaan gedung yang baik, lalu ada desain bilik khusus kerja di kantor, lalu ada desain transportasi umum yang mematuhi standar protokol, adanya wastafel atau memiliki jarak aman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.